وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Mungkin malam hari ini adalah kajian yang terakhir di bulan apa ya? Ya semuanya jawabnya bulan April, di bulan Sya'ban. Ya. Kita ini ya malam Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Karena insya Allah malam Selasa minggu depan mudah-mudahan kita sudah tarawih. Dan mudah-mudahan tidak ada perbedaan pendapat di dalam penetapan awal Ramadan. Dan memang biasanya kalau awal Ramadan boleh dikatakan jarang. Kalaupun ada tidak seramai penetapan akhir Ramadan atau awal Idul Fitri. Kita sekarang ada di malam Rabu terakhir di bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal berapa? Tepatnya tanggal berapa Sya'ban sekarang? Ya. Di kalender 23. Kalender 23. Tapi kalau sudah masuk maghrib, ya sudah 24. Sudah 24 Sya'ban. Dan kalau kita lihat beberapa kalender memang tahun ini 1442 Hijriah umur bulan Sya'ban itu cuma 29 hari. Berarti cuma tinggal malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Tinggal 5 malam lagi. Maka dari itu karena Ramadan sudah di depan mata, tinggal hitungan beberapa hari saja. Kita introspeksi, khususnya barangkali yang di belakang hijab ibu-ibu. Nuwun sewu, mohon maaf, barangkali masih ada yang punya hutang. Masih punya hutang puasa di Ramadan tahun kemarin. Ustaz, tahun kemarin kita nggak puasa semua Ustaz, ya, pandemi misalnya, wah terlalu sudah. Puasa nggak ada urusannya dengan pandemi gitu kan. Jadi ibu-ibu khususnya ataupun bapak-bapak juga untuk mengingatkan ya ibu-ibu di rumah ataupun anak-anak gadisnya, kalau masih punya sisa hutang Ramadan di tahun lalu, cuma tinggal 5 hari saja. Tinggal Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kurang lebih. Jadi harus bersegera. Mudah-mudahan yang hadir di kajian ini sudah menyelesaikan hutang-hutangnya. Kalaupun tidak, mudah-mudahan tersisa hanya 3 atau kurang supaya bisa diselesaikan sebelum masuknya atau datangnya bulan Ramadan yang mulia. Sebab kalau kita tidak punya uzur ya untuk mengqadha puasa Ramadan kita di tahun lalu, sampai ketemu Ramadan lagi, yang tinggal beberapa hari, maka sebagian ulama ada yang mengatakan kita tidak hanya wajib mengqadha saja. Qadha tetap tidak hangus. Kalau hangus enak, semua orang sengaja mengakhirkan. Qadha tidak hangus. Bahkan ada tanda kutip penalti bagi yang belum menyelesaikan hutang puasanya di Ramadan tahun lalu sampai ketemu Ramadan besok. Penaltinya atau kafarahnya, dendanya, memberi makan seorang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Qadanya tetap. Nanti ditambah lagi Ramadan, ya Ramadan tahun ininya misalnya, khususnya sahibul a'zar, orang-orang yang memang punya uzur bulanan seperti kaum wanita misalnya.
Dan memang mengqadha bulan puasa itu waktunya longgar, luas. Tapi lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Hari ini misalnya tadi pagi kita lebaran, besok sudah bisa mengqadha. Lebih cepat lebih baik, supaya kita lebih cepat terbebas dari tanggungan. Dan juga supaya bisa untuk saum 6 hari di bulan Syawal. Dan juga antisipasi barangkali ya umur kita hanya sebulan saja sesudah habis Ramadan misalnya. Jangan sampai kita tinggalkan dunia yang fana ini dengan meninggalkan hutang puasa, apalagi tidak punya uzur. Walaupun benar bahwa mengqadha puasa boleh sampai di akhir bulan Sya'ban sekalipun. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena beliau sibuk untuk berkhidmah mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan-bulan sebelumnya. Sementara di bulan Sya'ban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah dibanding bulan-bulan yang lainnya. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan beliau itu puasa Sya'ban seluruhnya. Walaupun maksudnya bukan seluruhnya tapi mayoritasnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat berikutnya Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin nomor hadis 1247. Beliau menyebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu min syahr aktsar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah di dalam bulan-bulannya melebihi puasa beliau puasa sunnah di bulan Sya'ban. Maka sesungguhnya beliau berpuasa bulan Sya'ban seluruhnya, kullahu. Tapi riwayat ini diberi penjelasan riwayat berikutnya, wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Wa beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa, maksudnya berpuasa sunnah di bulan Sya'ban illa qalila, kecuali hanya sedikit, hanya beberapa hari saja yang tidak beliau saum di dalamnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis yang mulia ini ada keutamaan bulan Sya'ban dalam hal berpuasa khususnya, karena Nabi SAW memberikan perhatian lebih dibanding bulan-bulan yang lainnya kecuali Ramadan. Dan juga saum Sya'ban ini ibaratnya seperti sholat qobliyah. Kita mau masuk saum wajib bulan Ramadan, maka saum Sya'ban ini seperti sunnah qabliyahnya, seperti sholat-sholat yang memiliki sunnah qabliyah seperti subuh dan zuhur misalnya. Dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal yang juga memiliki keutamaan yang mungkin kita bahas di pertemuan Ramadan kalau ada di akhir-akhir ataupun di awal-awal Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ibaratnya seperti sholat ba'diyah, seperti sholat ba'diyah. Kalau saum Syawal 6 hari, kalau Sya'ban lebih banyak. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, walaupun memang ada riwayat seperti tadi disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban kecuali sedikit, maka yang sedikit ini yang beliau tidak berpuasa di bulan Sya'ban itu kemungkinan besar adalah dalam riwayat-riwayat berikutnya, dalam bab berikutnya yang juga ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Shalihin, bab tentang larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sesudah nisfu Sya'ban, kecuali mereka yang memiliki kebiasaan saum pada hari itu. Kita nisfu Sya'ban belum?
Apa karena nggak ada jadi nggak tahu? Nisfu Sya'ban itu maksudnya pertengahan Sya'ban, ya sudah lewat, sudah jauh. Kita sekarang tanggal 24. Nah, ada larangan, ya, larangan untuk berpuasa di bulan Sya'ban apabila sudah lewat nisfu Sya'ban. Namun apakah larangan ini berlaku, ya, untuk, ya, tahrim yang bersifat haram, berdosa orang yang melakukannya, atau sekedar karohah saja? Maka larangan yang jelas, yang sharih, yang disepakati oleh mayoritas ulama tentang keharamannya adalah mendahului berpuasa Ramadan 2 hari ataupun 1 hari sebelumnya. Kita prediksi, ya, awal Ramadan insya Allah kita mulai puasa hari Selasa. Berarti H-1-nya hari Senin, H-2-nya hari Ahad. Jadi masih ada besok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Masih ada 4 hari. Bagi yang ingin saum sunnah khususnya, ya. Dalam hadis ini, yang pertama nomor 1224 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumaini illa ayakuna rajulun kana yasumu shaumah falyasum dzalikal yaum, muttafaqun alaih. Janganlah kalian dahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Apalagi niatnya hati-hati. Bukan puasa sunnah, niatnya hati-hati. Barangkali sudah Ramadan. Kata siapa sudah Ramadan? Ini kehati-hatian bukan pada tempatnya. Apalagi baru tanggal 27 Sya'ban misalnya. Baru 28 Sya'ban. Minimal umur bulan 29 hari. Dan maksimalnya 30 hari. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayakuna rajulun kana yasumu shaumah falyasum dzalikal yaum. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa sunnah, mudawamah puasa sunnah, maka boleh dia berpuasa pada H-1 atau H-2 tadi. Sekarang kalau Ramadannya Selasa berarti H-1-nya Senin. Ada di antara kita biasanya dari mulai 2 Syawal puasa Senin Kemis. Besok Seninnya -1 boleh berpuasa. Atau yang biasa puasa Daud, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka. Hari Ahad atau Senin besok pas jadwal dia puasa. Kalau Ahad berarti H-2 boleh. Senin juga H-1 boleh. Atau orang yang biasa berpuasa 3 hari setiap bulannya. Dan biasanya Ayyamul Bid, hari-hari putih, bukan puasa mutih ya. Berpuasa hari-hari putih maksudnya tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriyah, bukan Januari, Februari, Maret, bukan. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah, kecuali tanggal 13 Zulhijjah yang masih termasuk hari tasyrik. Ya. Namun misalnya di bulan Sya'ban dia belum bisa melaksanakan saum 3 hari tadi di pertengahan bulan. Dia baru ngeh atau baru ingat di akhir bulan. Tinggal H-1, H-2 saja misalnya dengan 3 hari sebelumnya. Itu juga tidak mengapa. Apalagi bagi yang memang untuk mengqadha saumnya. Ya, mengqadha saum Ramadan tahun lalu. Ya, tinggal beberapa hari saja dan ini sudah mepet. Ya, sudah mepet. Jadi H-1, H-2 Ramadan itu tidak boleh. Baik Ramadannya Sya'bannya umurnya 29 atau 30 hari. Kemudian ada larangan
yang lebih tegas, yaitu larangan saum di hari Syak. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang ada pada kitab Riyadhus Shalihin nomor 1225. La tasumu qabla Ramadan. Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan bulan apa? Bulan Sya'ban. Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Maka maksud la tasumu qabla Ramadan itu tadi 2 atau 1 hari sebelumnya. Kecuali mereka-mereka yang memiliki kebiasaan saum yang memang jatuh di H-1 atau H-2 bulan Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Saumlah kalian karena melihat bulannya, dan berbukalah kalian karena melihat bulannya. Maksudnya mengakhiri saumnya di akhir bulan, juga karena melihat bulan sabit. Ya. Fa in halat dunahu ghayayatun fa akmilu 30 yawma. Maka apabila ada mendung dan sejenisnya yang menghalangi kalian untuk bisa melihat bulan, maka sempurnakanlah umur bulan Sya'ban 30 hari. Masalahnya sekarang kita tidak ngerti cara melihat bulan, ya kan? Ada yang ngerti, bisa. Ya. Apalagi mungkin lokasi Indramayu kayaknya pernah dengar daerah Sukla apa ya bisa diamati itu ya. Tirtamaya belum pernah dengar. Ya memang di Indonesia ada beberapa lokasi, ya kan? Kalau ya di malam ke-30 Sya'ban bulannya tidak terlihat, dan besok ya, kalau kalender itu umur Sya'bannya 29. Mudah-mudahan malam 30 itu ya sudah terlihat benar. Jadi ya Ramadan gitu kan, tarawih. Ya, mudah-mudahan terlihatnya istilahnya gasik lebih dulu gitu kan. Dan mudah-mudahan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Ya. Tapi kalau hari Senin besok sore harinya hujan besar, mendung tebal di semua lokasi. Di semua lokasi pengamatan hilal sehingga tidak terlihat. Bukan karena umur bulan belum masuk misalnya, bukan, tapi karena faktor cuaca tadi. Ini yang riskan menyebabkan perbedaan antara yang mengatakan wujudul hilal dengan ru'yatul hilal. Yang penting ada hilal di atas ufuk sekian derajat misalnya, walaupun tidak terlihat. Mazhab yang lama pokoknya harus terlihat minimalnya 2 derajat misalnya di atas ufuk. Dan ini yang belum ada titik kesepakatan yang benar-benar disepakati antara beberapa ormas di Indonesia. Ormas-ormas besar khususnya. Lebih-lebih, ya maaf dulu kalau saya di Cilacap ada aliran-aliran kejawen yang juga memiliki pola hitungan sendiri. Ada isinya aboge, terus apa lagi gitu kan. Ada yang mendahului kita 2 hari sebelumnya udah puasa. Ya, akhirnya lebarannya juga seperti itu misalnya. Ya kan? Padahal ya, kalau kita mau belajar, dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mayoritasnya buta huruf, tidak punya teropong, mereka bisa melihat bulan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah kita dengan sesuatu yang bisa ditangkap oleh akal manusia. Tapi kalau dengan ilmu hisab, hanya ada berapa yang bisa dalam 1 kabupaten. Mungkin tidak semua orang-orang Kemenag ngerti itu juga, gitu kan? Hisab nggak ngerti, ya apalagi ruqyah misalnya. Ya sudah kita nurut aja lah. Ya. Jangan bikin masalah kecuali kalau kita bisa melihat sendiri. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak ada perbedaan di dalam mengawali dan juga mengakhiri saum Ramadan. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan masalah saum ini, ya memang bulan Ramadan memiliki keistimewaan dibanding bulan-bulan yang lainnya yang juga kita saksikan di beberapa masjid. Ya maaf, sekedar masukan saja buat masjid ini. Kalau fisik alhamdulillah boleh dikatakan pengecatan sudah tidak atau belum butuh, masih cerah.
Ya mungkin menjelang Ramadan ini ya maaf saja barangkali ya sejadahnya dicuci semua gitu kan. Laundry kayaknya banyak ya. Atau ibu-ibu ada yang mau sodako nyuci sajadah misalnya. Ya biar Ramadan sajadahnya fresh semua. Baik sajadah satuan per orang atau sajadah yang gede misalnya. Ada 5 hari lagi, takutnya mendung terus nanti nggak kering gitu kan. Kemudian juga ya maaf, saya teliti lihat juga ya, mungkin kita perlu keset yang bagus lah. Keset yang bagus biar istilahnya bila perlu 2. Jadi yang masuk itu apalagi masuk tadinya kakinya kotor sehingga meninggalkan ya bekas telapak gitu kan. Yang kadang-kadang ya kita sendiri gimana? Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Baik pakaian zahir yang menempel di tubuh kita ataupun pakaian yang ada di sekitar kita tatkala kita melaksanakan ibadah sholat. Jangan ya sajadahnya dicucinya Ramadan ketemu Ramadan. Sehingga ya mending saja imamnya enggak bersin kalau sujud misalnya. Ya. Dan yang lebih penting itu adalah siyabaka fatahhir, baju ya, libasut taqwa. Baju hiasan ya dalam diri kita yaitu ketakwaan, walibasut taqwa dzalika khair. Ya. Kita persiapkan ya mental dan fisik kita untuk menyambut tamu agung. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke hadis yang ya, banyak beredar di tengah-tengah masyarakat dan juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam ya dalam apa? Dalam Riyadhus Shalihin, yaitu larangan untuk berpuasa apabila ya sudah nisfu Sya'ban. Dalam ya, salah satu hadis ya, disebutkan idza baqiya an-nisfu min Sya'ban ya, fala yasumanna ahadukum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih tepatnya dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza baqiya nisfu min Sya'ban fala tasumu." Apabila tersisa setengah dari bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Janganlah kalian berpuasa. Puasa apa? Puasa sunnah. Larangan yang ada dalam hadis yang mulia ini ya, lahirnya bertentangan dengan larangan berpuasa atau mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Maka mafhum mukhalafahnya kebalikannya, kalau kita dahului Ramadan 3 hari sebelumnya atau 4 hari atau lebih, apalagi sampai setengah bulan, berarti boleh. Sekarang kita sudah lewat nisfu Sya'ban. Yang mau puasa sunnah masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Apalagi yang biasa puasa sunnah masih bisa sampai hari Senin insya Allah. Tapi yang belum terbiasa puasa sunnah, persiapan jaga latihan dulu. Ya, sebelum Ramadan biar gak kaget, masih ada besok, masih ada Kamis, Jumat misalnya. Karena hadis ini ya, walaupun Imam Tirmizi mengatakan hasan sahih, namun tidak sedikit ulama yang mendhaifkannya, termasuk Imam Ahmad dan Abu Zur'ah Ar-Razi ya, rahimahumullah, mengatakan bahwa hadis ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah karena bertentangan dengan zahir hadis yang mulia tadi yang melarang kita untuk mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa ya, sebelumnya sehari atau dua hari.
Maka Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau membagi berpuasa di bulan Sya'ban itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, sesudah nisfu Sya'ban sampai tanggal 28 Sya'ban. Kalau bulan Sya'bannya berumur 30 hari. Kalau Sya'bannya kayak sekarang umurnya 29 hari, berarti sampai tanggal 27. 27 itu H-2 gitu kan. Beliau mengatakan berpuasa pada hari-hari ini makruh, dibenci atau tidak disukai. Tapi beliau mengatakan pendapat ini bisa dijadikan dasar apabila hadisnya sahih. Sementara Imam Ahmad dan juga Imam Abu Zur'ah tidak mensahihkan hadis itu. Sehingga beliau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak ada karahah, tidak makruh, tidak dibenci untuk berpuasa dari pertengahan Sya'ban sampai H-2. Lebih-lebih di awal Sya'ban. Rasulullah memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, berpuasa 2 hari atau 1 hari sebelum Ramadan. Ini tergantung umur Sya'bannya, 2, 29 atau 30. Yang jelas H-1 atau H-2. Beliau mengatakan diharamkan berpuasa pada H-2 atau H-1 sebelum Ramadan. Berarti kalau konteks kita sekarang hari Ahad, hari Senin sudah tidak ada saum. Kecuali yang memiliki kebiasaan puasa sunnah. Senin Kemis, Seninnya H-1 boleh. Puasa Daud misalnya, kabaran jadwal dia Ahad atau Senin juga boleh. Apalagi yang masih punya qadha, ini kesempatan terakhir supaya tidak kena penalti, tidak kena kafarah. Dan tatkala dia berpuasa H-1 atau H-2, jangan dia niati sebagai bulan Ramadan. Tidak cukup dan tidak sah niatnya itu. Walaupun mungkin misalnya dalam kasus yang saya terangkan tadi, malam 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Ada kemungkinan kan? Ternyata langit mendung semua. Sehingga bulan tidak terlihat, bukan karena bulan belum muncul, tapi karena ada faktor cuaca yang menghalangi kita. Walaupun hakikatnya mungkin bulan sudah masuk umurnya. Tapi sesuai petunjuk Rasulullah SAW, kalau kita tidak melihat, maka kita diperintahkan untuk apa? Fa'akmilu al-iddata salasin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnakanlah umur bulan tadi 30 hari. Maka di pagi harinya itu yang disebut yaumus syak, hari yang meragukan. Dan kita diharamkan untuk berpuasa pada hari yang meragukan. Apalagi dengan niat untuk hati-hati puasa Ramadan. Kalau dia niatnya hati-hati untuk puasa Ramadan, kemudian juga terbukti di akhir bulan bahwa sebenarnya itu sudah Ramadan, saum dia tidak sah. Dan dia harus mengqadha, mengganti hari tadi. Karena apa? Karena dia memulai saumnya tidak dengan keyakinan. Tidak dengan sumu li ru'yatihi, enggak kelihatan. Dan ini sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi di tahun ini antara dua kubu yang istilahnya sering berseberangan dalam penentuan awal Ramadan. Kemudian yang ketiga, berpuasa di hari 30, hari syak. Lebih-lebih syaknya itu karena tadi tertutup, bulannya tidak bisa dilihat. Tapi kalau tidak tertutup, cerah, terlihat bulan masih di bawah ufuk.
Mazhab yang mengatakan wujudul hilal juga mengatakan belum nampak. Berarti besok tanggal 30 Sya'ban. Apakah itu hari syak? Ini yang masuk dalam ranah perbedaan pendapat ulama. Dan tetap kita jangan berpuasa pada hari itu dengan niat antisipasi kalau itu bulan Ramadan. Kalau memang yakin 30 ya, perhitungannya juga sudah jelas, boleh kita shaum qadha. Ya. Boleh kita shaum yang biasa kita lakukan karena itu masih min satu bagi yang memiliki kebiasaan berpuasa sunnah. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ya, di dalam ya, pembagian beliau masalah ya, saum di bulan Sya'ban. Maka sekali lagi khususnya para ibu dan bapak-bapak juga tidak ada salahnya untuk mengingatkan istri-istrinya ataupun anak-anak adiknya supaya menyelesaikan puasa yang masih tersisa di bulan Ramadan tahun lalu. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam mereka yang mendapatkan keutamaan bersama Al-Quran di dalam kajian-kajian sebelumnya, maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat. Bulan yang sangat tepat bagi kita untuk bisa bukan saja membaca, tapi usahakan dan harus punya niat bisa mengkhatamkan minimal sekali. Dan mungkin banyak beredar biasanya di WA menjelang Ramadan, kalau kita cuma mau khatamnya sekali gampang. Setiap habis sholat wajib kita baca 4 halaman 2 lembar ya. Sehari 1 juz. Maaf sehari ya. Berapa? 1 juz. Karena 1 juz itu 2 halaman. Maaf 20 halaman atau 10 lembar. Ada sholat 5 waktu. Setiap habis sholat jangan banyak-banyak. 2 lembar saja atau 4 halaman. Itu yang mau khatamnya sekali. Yang mau 2 kali tinggal kali 2. Dan begitu seterusnya. Kayaknya kalau ada muhsinin di awal Ramadan, nah, siapa nih yang mau menghatamkan Al-Quran, nanti di akhir Ramadan saya kasih bonus 3 juta. Kayaknya banyak yang daftar enggak? Hah? Banyak yang daftar enggak? Banyak. Nah, padahal ya janji dari Allah Subhanahu wa taala ya lebih dari itu. Lebih dari itu. 3 juta untuk keperluan lebaran habis. Ya kan? Tapi pahala yang kita dapatkan ya, kalau kita yang mengharapkan bacaan Quran tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Bahkan dalam ayat yang mulia ini, surat Fatir ayat 29, membaca kitabullah ataupun Al-Quranul Karim lebih didahulukan dari mendirikan salat atau berinfak. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quranul Karim, wa aqamus shalah, dan mereka juga mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kami berikan rizki kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, baik tidak ada yang tahu atau ada yang tahu. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang tidak rugi. Liwafiyahum ujurahum, supaya Allah sempurnakan untuk mereka balasan atau pahala-pahala mereka.
wa yazidahum min fadlih, dan Allah pun berikan tambahan kepada mereka berupa karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah ghafur, maha mengampun dan maha mensyukuri. Mensyukuri apa yang dilakukan hamba-hambanya berupa ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Majalis Syahr Ramadan, dan beliau juga sebutkan beberapa hadis ya, khusus tentang keutamaan membaca Al-Qur'anul Karim di dalam kitab beliau ya, Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, atau kitab beliau Imam Nawawi juga At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, tentang keutamaan membaca Al-Qur'an, baik secara umum ataupun di bulan Ramadan secara khusus, yang memiliki hubungan khusus ya antara bulan Ramadan dengan Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan bahwa membaca kitabullah itu ada dua macam. Ada tilawah hukmiyah, tilawah yang berkaitan dengan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang termaktub, yang tertulis, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini mencakup apa? Pembenaran berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik berita tentang masa lalu ataupun masa Nabi SAW, bahkan masa yang akan datang. Kalau itu dikhabarkan oleh Al-Qur'anul Karim, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita harus membenarkannya. Dan juga dengan melaksanakan hukum-hukumnya, melaksanakan hukum-hukum yang termaktub atau ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini bisa berupa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan menjauhi larangan-larangannya. Dan semua perintah-perintah baik berhubungan dengan akhirat ataupun dunia kita yang ada kemaslahatan buat kita, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkannya. Kita tinggal melaksanakannya. Demikian pula ya, larangan-larangan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti ada madarat bagi kita, baik di dunia ataupun akhirat, ya, maka kita harus menjauhinya. Dan beliau mengatakan bahwa pembahasan ini akan ada di majelis yang lain. Beliau memulai dengan bagian yang kedua dari jenis tilawah, yaitu tilawah lafziyah, membaca lafaz-lafaznya ataupun kata-kata dan kalimatnya, yaitu membacanya. Membacanya. Dan dengan mirip makna ini juga sebagian sahabat radhiyallahu anhum mengartikan ayat yang mulia yang ada dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Apa haqqa tilawatih ini? Tadi sebagaimana Syekh Utsaimin sebutkan, ada tilawah hukmiyah. Jadi mereka adalah orang-orang yang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhi larangan-larangannya. Dan juga termasuk yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, yaitu membenarkan berita-berita yang ada di dalamnya. Dan juga termasuk di dalamnya tilawah lafziyah, membaca lafaz-lafaznya, ayat-ayatnya, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena membaca Al-Qur'anul Karim adalah ibadah, sama seperti salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Di mana kita melihatnya? Di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah
direkam oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian juga dalam masalah haji misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku cara manasik hajiku. Juga sama, telah direkam oleh para sahabat radhiyallahu anhu mulai awal sampai akhir. Maka demikian juga membaca Al-Qur'anul Karim. Kita harus membacanya seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Ya, jangan kalau belum bisa, Ustaz, saya belum bisa, takut dosa, akhirnya saya nggak baca. Ya nggak bisa. Ya kan? Coba baca dan belajar dan selalu belajar. Dan tidak ada istilah terlambat di dalam belajar membaca Al-Qur'anul Karim. Walaupun misalnya yang mbah-mbah bareng belajarnya sama cucunya, nggak masalah. Walaupun belajar dari awal Iqra jilid 1 misalnya, enggak ada masalah, enggak boleh malu daripada nanti malu-maluin. Ya. Innal ladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan Alkitab tadi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang kufur, yang ingkar dengannya, maka mereka itulah sebenar-benarnya orang yang merugi. Dan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping ayat yang telah disebutkan tadi dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30, hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Salah satunya adalah manusia akan menjadi utama tatkala Al-Qur'an bersamanya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Ya. Belajar tatkala dia belum bisa, sampai dia bisa semaksimal mungkin. Kemudian mengajarinya kepada mereka yang belum bisa. Kalau kita laksanakan seperti itu, maka kita adalah khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi kasarnya jangan gengsi. Ya, apabila anak-anak kita masuk pesantren ataupun kita yang punya profesi ngajar TPQ sekalipun, dianggapnya madesu, masa depannya suram. Dapat berapa sih gajinya misalnya? Ya mungkin duniawi, kelihatannya orang menganggapnya seperti itu. Padahal masalah duniawi juga bisa-bisa mereka lebih menikmati rizki yang mereka dapatkan walaupun tanda kutip misalnya pas-pasan. Di samping itu ada rizki yang tidak ternilai. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Terus tadi, Ustaz, saya pengen sebenarnya baca Al-Qur'an. Cuma nggak bisa, takut salah. Ya, nanti dosa malah. Ya kalau nggak baca-baca, nggak belajar-belajar, ya nggak bisa-bisa. Akhirnya nggak baca-baca. Nah. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safarah al-kiramil bararah." Orang yang mahir dengan Al-Quran, mahir membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah dipelajarinya, dan juga mahir mengamalkannya. Ma'as safarah al-kiramil bararah, dia akan bersama malaikat-malaikat ya yang mulia lagi baik. Itu yang bacanya mahir, bacanya bagus. Bacanya bagus bukan hanya suaranya yang enak, suara enak nomor 2. Dan itu isinya mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Tapi yang lebih penting dari itu adalah menerapkan kaidah-kaidah tajwid yang sudah dipelajarinya semaksimal mungkin, sebisamu mungkin. Kalau dia bisa, maka dia akan bersama para malaikat yang baik dan mulia. Yang sebaliknya, sia-sia amalnya tidak. Rasulullah menyebutkan dalam kelanjutan hadis yang mulia tadi, "Wallazi yaqra'ul Qur'an
wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, salah lagi sama ustaznya, suruh diulang lagi. Wa huwa 'alaihi syaq. Dan membaca Al-Qur'an itu sulit bagi dia. Sulit apa? Untuk menerapkan misalnya kaidah-kaidah tajwidnya, lebih-lebih yang berkaitan dengan makharijul huruf. Sementara usia kita tidak muda lagi misalnya. Ya gigi-gigi juga mungkin sudah kurang sehingga tidak pas misalnya, tidak ada masalah. Jangan tinggalkan bacaan Al-Qur'an. Karena apa? Yang membacanya seperti itu terbata-bata, sulit. Yang mahir setengah jam ya bisa 1 juz misalnya, dia baru 2 halaman, enggak ada masalah. Ya Rasulullah sebutkan lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi yang lebih bagus mana? Yang lebih bagus yang pertama, yang kedua? Yang pertama tetap, karena dia akan bersama para malaikat. Tapi yang kedua juga Allah tidak akan sia-siakan. Allah beri dia 2 pahala, 2 balasan. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan balasannya itu adalah 1, bacaannya. Yang kedua, kesulitan dia di dalam membacanya. Kesulitan dia di dalam membacanya. Dan pahala, balasan di dalam membaca Al-Quranul Karim beda dengan pahala amal-amal ibadah yang lainnya. Amal-amal ibadah yang lainnya mungkin juga termasuk salat nafilah, pahalanya bersifat gelondongan, global. Tidak 1 rakaat pahalanya sekian misalnya. Kalau semakin banyak rakaatnya semakin banyak, bisa-bisa semakin banyak rakaatnya malah dulu dia membuat syariat yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat-salat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kalau kita mau jaga, kita tidak akan bisa untuk konsisten. Ya. Jangankan rawatib misalnya, witir saja mungkin kita nggak witir kalau nggak Ramadan. Padahal witir itu tidak ada hubungan mesti dengan Ramadan. Di semua malam ada witir. Mau seperti tarawih 11 rakaat, mau 3 rakaat saja misalnya, atau ganjil misalnya. Pahalanya bersifat global. Beda dengan membaca Al-Quranul Karim. Pahalanya huruf berbanding dengan kebaikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca harfan 1 huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan dengan 1 huruf yang dia baca. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dan kebaikan tadi dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kita baca 1 huruf dapat berapa kebaikan? Dapat 10 kebaikan. Dan ini diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan ayat alif lam mim yang ada dalam beberapa surat muqaddimah atau awal surat, aku tidak katakan itu 1 huruf. Sehingga cuma dapat 1 kebaikan dikali 10, tidak. Walakin akan tapi alifun harfun. Alif itu 1 huruf. Walamun harfun, dan lam juga 1 huruf. Wa mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Berarti alif lam mim ada berapa huruf? 3 kali 10 kali 3, 30. Basmalah ada berapa huruf? 19. Jayid, mumtaz. 19 kali 10, 190. Nah, maka 1 Al-Quran yang sebagian ulama mengatakan jumlah hurufnya itu 300.000 lebih. Yang mengatakan banyak beredar dulu di WA 1 juta lebih, itu salah. 300.000 lebih sebagaimana yang dihitung oleh para ulama yang punya perhatian yang serius di dalam termasuk jumlah ayat-ayat Al-Quran, jumlah hurufnya.
300 lebih. Kita katakan 300 ribu. 300 ribu kali 10. Berarti berapa? 3 juta. Makanya tadi kalau di awal Ramadan ada muslimin yang mau baca Quran, menghatamkan Al-Quran, ya, 1 kali hatam dapat 3 juta. Kayaknya rebutan. Padahal balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih utama. Sebagaimana tadi disebutkan 3 juta habis. Ya, anaknya ada, ya 4 buat baju aja nggak tahu cukup nggak gitu kan. Maka dari itu semakin banyak, ya Bu ya, semakin banyak huruf-huruf yang kita baca. Dan huruf-huruf itu semakin banyak dengan semakin banyak ayat atau surat atau juz yang kita baca. Maka akan, ya, semakin apa? Semakin banyak pula, ya, kebaikan yang akan kita dapat. Dan minimal, target minimal, ya, minimal kita, ya, punya niat untuk bisa hatamkan Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan. Sebab, ya Bu, kalau di bulan Ramadan saja 1 kali tidak bisa, apalagi di bulan-bulan yang lainnya. Apalagi di bulan yang lainnya lebih sulit, lebih banyak kerjaan. Sebab kadang-kadang kita mungkin banyak waktu lesehan, khususnya habis zuhur. Habis zuhur banyak waktu lesehan, istirahat daripada tidur-tiduran nggak tidur, baca. Supaya kita, ya, dapat lebih dari 1 juz, syukur-syukur lebih 2 juz atau lebih. Ya, kita malu kalau membaca sirah ataupun sejarah salafun as-salih dan hubungan mereka dengan Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Ramadan yang mulia. Bahkan mungkin banyak beredar Al-Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan itu bisa menghatam Al-Quran sampai 60 kali. Berarti sehari dua kali. Kok bisa Ustaz? Bisa saja mungkin. Beliau juga baca di dalam sholatnya. Berarti menonaktifkan kegiatannya, ya tidak mustahil. Al-Imam Malik rahimahullah kalau di bulan Ramadan tutup majelisnya, beliau khususkan waktunya untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Dan ini banyak disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di kitab beliau Majalis Majalis Syahr Ramadan. Ya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kita juga tadi ada yang menghadiahkan kepada kita. Ya. Menghadiahkan kalau kita pergi di pagi hari, ya, misalnya untuk melaksanakan satu kerjaan, dapat, ya, bayarannya 1 kambing, 1 kerjaan yang mungkin diselesaikan, taruhlah hitungannya 1-2 jam. Kayaknya rebutan enggak? Bayarannya 1 kambing, bukan cempe. Rebutan kayaknya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ila al-masjid fayata'allam aw fayaqra ayatayn min kitabillah azza wa jalla khairul lahu min naqataini." Apakah salah seorang di antara kalian tidak bisa pergi di pagi hari ke masjid, kemudian dia pelajari atau dia baca 2 ayat saja, 2 ayat, bukan 2 juz, 2 ayat dari kitab Allah Al-Quranul Karim, maka itu khairul lahu min naqataini, itu lebih baik dari 2 unta, bukan 2 kambing, bukan 2 sapi, 2 unta. Ya. Unta apalagi yang super, ya lebih mahal dari sapi yang super. Wa salasun khairun lahu min salas. Dan kalau dia belajarnya, membacanya, ya, 3 ayat, maka itu lebih baik dari 3 ekor unta. Wa arba khairun lahu min arba. Demikian juga kalau dia belajarnya 4 ayat, dia baca 4 ayat, itu lebih baik dari 4 unta. Dan begitu seterusnya. Ya, balasannya dalam hadis yang mulia ini per ayat.
Tadi sebelumnya per huruf. Balasan yang tidak tanggung-tanggung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mensyukuri. Syakur, yang mensyukuri amal-amal, ibadah-ibadah hamba-hambanya yang mau ya beribadah kepadanya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya, silakan untuk memperbanyak ya pengetahuan kita tentang keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin, walaupun terjemahnya tentang keutamaan membaca Al-Quran Al-Karim. Ya, dan di akhir pembahasan ini, sebelum kita ke pertanyaan, sekali lagi diingatkan kepada ibu-ibu khususnya ataupun bapak-bapak untuk kembali mengingat-ingat apa masih punya hutang puasa ya di tahun lalu, ya, karena hanya tersisa kurang lebih 5 hari saja. Wallahu a'lam. Tafadhalu, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan. Teman-teman kita yang ada di negara kafir seperti Korea atau Taiwan, dan juga ada lembaga negara yang memberitakan Islam tentang bulan-bulan Hijriah, nggak bisa mengakses. Karena kan di dalam luar apakah beda dalam mengakses bulan hari baru untuk menentukan awal Ramadan. Baik, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian ya semampu kalian. Baik, untuk waktu salat mereka bisa kan? Bisa kan? Dan waktu salat ada hubungannya dengan waktu puasa. Untuk apa? Subuh itu awal puasa, maghrib ya itu berbuka. Berarti kalau ada kemungkinan untuk bisa mengakses waktu atau jadwal salat, maka mereka juga, dan saya yakin baik Jepang ataupun Korea mungkin di sana ada kayak lembaga-lembaga semacam RSM atau sejenisnya, markas-markas atau sejenisnya. Di situ ada ulama, baik yang dari negeri itu sendiri ataupun yang dari luar, utusan-utusan dari Saudi atau negara Arab yang lainnya. Dan boleh dikatakan sekarang itu gampang untuk mengetahui awal bulan. Ya, apalagi misalnya ya, di situ juga menentukan. Ya, sebab boleh dikatakan maksimal bedanya paling 1 hari. Kalau dia manggil atau ngambil praktis misalnya, ngambil praktisnya, ya, Korea dengan Saudi cuma beda berapa jam mungkin, ya kan? Ya bisa ikut Saudi jadi patokan. Kalau memang di negaranya tidak ada lembaga Islam yang berwenang yang menentukan awal puasa atau akhir puasa, walaupun saya tidak yakin ya ada seperti itu, karena boleh dikatakan teman-teman kita yang di sana ya di negara-negara yang mayoritas penduduknya kafir pun boleh dikatakan enjoy saja dalam arti bisa melaksanakan atau memulai saum mereka dan mengakhirinya ya bersama negara-negara yang terdekat barangkali, ataupun memang misalnya dia menginduk barangkali ke Saudi misalnya atau sejenis itu. Paling banter bedanya cuma 1 hari. Kalau pakai ini sekarang banyak aplikasi. Iya.